kedua ya. Ya itu ibarat tangga itu tangga yang kedua ya. Ya. Itu lumayan ya, sudah agak lumayan. Terus kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga itu penguatan perubahan. Nah, ini kepala sekolah dengan ini ya profilnya. Kepala sekolah dengan tingkat kapasitas memimpin perubahan sedang dan tingkat kesadaran melakukan refleksi masih berkembang. Nah, ini perubahan ya itu. Nah, terus yang berikutnya ya. Yang berikutnya ini perubahan berangsur. Perubahan berangsur itu kepala sekolah yang profilnya bagaimana ya? Kepala sekolah dengan tingkat kapasitas memimpin perubahan sedang dan tingkat kesadaran melakukan refleksi berdaya. Nah, isi berdaya lumayan ya, sudah lumayan ini ya, sudah bisa memberdayakan. Ya. Ya. Terus yang berikutnya pemicu perubahan. Wah. Pemicu perubahan itu yang kepala sekolah seperti apa ya? Kepala sekolahnya dengan tingkat kapasitas memimpin perubahan tinggi, walah, gitu, tinggi, ya. Wah, raport pendidikan bisa menganalisa sendiri, kemudian bisa membuat apa namanya mengidentifikasi dan ya dengan perubahan yang sangat tinggi. Nanti kami seperti ini sudah gitu, ya. Tingkat kesadaran melakukan refleksi nggak masih berkembang, sudah lumayan ya. Ini tingkatannya sudah tangga keberapa tadi? Tangga kelima ya. Bagus. Nah, dan yang ini yang tangga yang paling tinggi. Ini tingkat kapasitas memimpin perubahan tinggi dan tingkat kesadaran melakukan. Wah, ini istilahnya apa ya? Sudah dua ini yang apa namanya? Ya, nanti harapannya kita tangga yang paling tinggi ini yang ke berapa nih? Kalau tadi yang pertama yang keenam ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Kalau yang pertama itu penyemai perubahan, yang kedua perubahan bergerak, yang ketiga penguatan perubahan, yang keempat perubahan berangsur, yang kelima pemicu perubahan, yang keenam perubahan berkelanjutan. Ini tugasnya pengawas Bunjunan, nggak usah menghafal ya. Yang menghafal tuh biar pengawas saja, makanya dipasang di tembok itu ya. Nah, nanti yang mengidentifikasi terus metodenya juga macam-macam, Bu. Ada yang coaching, ada yang mentoring dan sebagainya. Bahkan saya sendiri itu kalau ada kesulitan gitu, Bu, saya tuh ada permasalahan ya, saya minta di coaching, Bu, saya. Bu, saya di coaching loh, kan gitu. Oh ya. Nah, jadi justru saya tuh minta di coaching. Dan bahkan kemarin unik, Bu. Ada guru tuh minta coaching ya. Ya mestinya guru yang coachingnya ada kepala sekolah kan gitu ya. Jadi coaching, wah ini mesti naik masalah. Enggak, justru kami coaching itu jadi walaupun menyelesaikan kami, jadi coachnya itu akan apa memfasilitasi itu mengenai pendampingan kami, Bu, selama ini. Nanti di semester yang akan datang juga akan kami kembangkan lagi ya, seperti kalau raport pendidikan kita sudah mengarah kepada apa yang kategori meningkat, kemudian stagnan dan menurun, nanti kita akan lebih mengembangkan lagi. Itu sekilas apa namanya pendampingan kami. Selanjutnya tentang konsep komunitas belajar, Bu, ya. Ini
ada kelompok guru, tenaga pendidikan, ini kira-kira panjenengan sudah apa namanya sudah sering belajar di sini. Cuma implementasinya tidak ini. Jadi untuk apa namanya model di satuan pendidikan itu silakan ini sudah merupakan satu budaya yang tidak usah sesuatu itu karena tiap ya enggak. Dan saat ini juga kami akan menyampaikan kepada panjenengan semua, ibaratnya panjenengan kemarin dalam pendampingan kami bagi KM dan sebagainya, berarti orang naik sepeda itu masuk di kalau kita belajar dari itu ya jangan ini satu ya itu ya mau bisa belajar kan nggak mungkin ya. Oleh karena izinkan nanti di awal tahun yang akan datang semester ini kan seperti saya nah itu untuk link yang apa namanya yang telah kami sudah jenengan bantu selama ini izinkan untuk kami untuk tidak tayang kan gitu ya. Bukan berarti itu selesai. Jadi nanti untuk berikutnya semua dokumen, semua data itu ada di satuan pendidikan. Jadi nanti sewaktu-waktu pihak manapun minta laporan, minta data, misalnya RPP, minta apa namanya capaian-capaian yang lain, nanti tolong panjenengan siapkan. Dah bentuknya apa saja boleh kan gitu ya. Tapi nampaknya tadi pembicaraan dengan teman-teman iki kita balik ning kertas meneh kan gitu. Jadi panjenengan mempersiapkan dokumen real itu ya di panjenengan ya, di SNP Standar Nasional Pendidikan itu dipenuhi di satuan pendidikan. Jadi salah satu yang menonjol yaitu untuk pengelolaan kinerja ya, pengelolaan kinerja itu di PMM nanti panjenengan sudah tidak unggah ya, tidak unggah bukan berarti tidak unggah itu tidak mempersiapkan dokumen, justru ini sebaliknya, dokumen itu nanti yang akan memeriksa adalah dari apa ya, baik dari bidang-bidang yang ada di Dinas Pendidikan maupun kami di pengawas ya, kan berarti kembali ke kertas lagi kan gitu ya. Iya, jadi kalau jadi dokumen tidak usah diunggah tapi di harus ada semua karena ya. Terus ini ya untuk kombel ini panjenengan silahkan nanti untuk ditindaklanjuti untuk siklusnya ya Bu ya, yang terpenting di siklusnya itu. Terus yang berikutnya untuk P5 ya, saya sangat apresiasi dengan teman kita yang hari ini sebagai juri P5 di SDN 01 Klegen ya. Jadi nanti panjenengan jika ada permasalahan kesulitan tentang P5 monggo nanti panjenengan bisa mereka yang lebih ahli karena sebagai juri P5 okay. Alurnya yaitu kita hanya mengingatkan saja membentuk tim ya, itu mutlak ya, tim itu mutlak. Jadi itu berawal dari isu yang berkembang di satuan pendidikan tuh atau di lingkungan tuh apa kan gitu ya, itu nanti diangkat menjadi sebuah apa namanya topik dan sebagainya. Nah ini tentunya tidak dikerjakan oleh orang per orang, harus tim ya, walaupun orang ya seperti tempatnya Bu Ani itu ya, itu juga itu
oleh 3 orang tersebut. Ya. Oke. Kemudian berikutnya merencanakan dimensi ya. Dimensi nggak usah banyak-banyak ya teman-teman ya. Cukup 2 saja. Itu selalu berkaitan. Makanya yang saya tanyakan dimensinya apa ya. Dimensinya cukup 2 saja. Aten nggih. Nah, menentukan dimensi juga waktu nggih. Waktunya. Jadi kalau di TK itu modelnya itu sistemnya itu blok ya dipenuhi ya. Kurang lebih selama 2 minggu ya Bu, yaitu hari pertama apa, kedua apa, harus runtut ya. Ya, harus runtut. Itu tidak semata-mata produknya Bu ya. Nanti apa namanya menjadi pameran nanti ya. Nah, nanti jadi pameran ya. Bukan itu ya, yang penting itu capaian dari dimensi. Dan non sewu tidak harus di akhir semester Bu. Ini saya sampaikan, saya sering kali akhir semester itu nanti, apalagi di akhir tahun pelajaran, wes itu ya, ya sedikit muspro itu. Jadi apa ya, pembahasannya nggak tercapai itu ya. Ya lebih baik di apa ya, di momen-momen tertentu, mungkin hari ulang tahun TK Citra gitu ya. Wah, itu tanggal berapa itu momen gitu ya. Nanti ya semuanya tuh bergantung pada sekarang ini tema-temanya. Ini kita harus berpedoman pada tema yang ini hanya sekelumit saja. Sekarang yang berikutnya adalah perencanaan berbasis data di PBD. Itu monggo kita menuju PAUD yang kita cita-citakan. Di antaranya pembelajaran yang berkualitas. Nanti lihat di elemen 1. Kemudian kemitraan dengan orang tua seperti apa. Nah, jadi nanti kalau kita raport pendidikan itu dimulai dari dashboard ya Bu ya. Nah, dari dashboard, monggo dari dashboard. Terus posternya dicetak, nggih, dicetak di banner atau gimana tuh paling ya murah, itu enggak mahal ya. Ya, terus dukungan kebutuhan sosial ini juga pembinaan perbaikan layanan. Oke. Nah, tadi semuanya bermuara di sini, Bu. Nah, mulai dari yang pertama merefleksi. Nah, ya, refleksi dulu ya. Kemudian yang dibenahi juga, Bu. Benahi perencanaan kita, benahi implementasinya. Nah, identifikasikan gitu ya. Ini apa suatu siklus yang selalu dikembangkan. Ya, saya kira itu saja dari kami. Mohon maaf, kalau kita mau sharing disilahkan. Ya, saya stop dulu ya Bu ya. Iya.